Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusra Sabila Ederma dengan NIM 205091. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengumpu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan, di mana sarana dan prasarana pendidikan merupakan dua kata yang berbeda. Yang pertama itu ada sarana. Sarana di sini merupakan semua peralatan atau perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Contohnya di sini dapat kita ambil seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana yaitu merupakan suatu fasilitas yang secara tidak langsung namun dapat menunjang jalannya proses pendidikan itu sendiri, sehingga proses pendidikan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya dapat kita ambil seperti taman sekolah yang dapat dijadikan tempat pembelajaran praktek seperti tempat praktek biologi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala kegiatan pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, kebutuhan, sampai kepada penataan lahan bangunan, perlengkapan, dan berbagai macam perabotan dalam proses pendidikan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, dalam sarana dan prasarana pendidikan ini terdapat beberapa macam kelompok seperti lahan. Lahan atau tempat yang dapat digunakan untuk berdirinya sebuah gedung sekolah atau lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu seperti bangunan. Bangunan merupakan tempat atau ruangan yang digunakan untuk kepentingan demi kelancaran dalam proses pendidikan dan pembelajaran pada sekolah. Selanjutnya itu ada perlengkapan. Perlengkapan di sini merupakan sebagai alat penunjang kegiatan dalam pembelajaran yang digunakan pada saat kegiatan sekolah berlangsung, seperti perlengkapan olahraga, alat gambar, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk keberhasilan pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini itu ada perabot. Perabot di sini seperti meja, kursi, dan lain sebagainya untuk menunjang proses pendidikan pada suatu instansi sekolah. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Di sini administrasi menggambarkan harapan dan cita-cita masyarakat yang didasarkan pada tujuan pendidikan itu sendiri, di mana administrasi ini harus menggambarkan harapan dari masyarakat yang ingin mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada perencanaan. Perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan keinginan bersama. Yang ketiga yaitu untuk mencapai kepentingan peserta didik, di mana dengan adanya administrasi sarana dan prasarana pendidikan ini dapat menunjang proses keberhasilan peserta didik tersebut karena adanya prasarana dan yang dapat melengkapi kegiatan untuk pembelajaran peserta didik tersebut, seperti adanya lapangan bola untuk peserta didik melakukan kegiatan olahraga. Selanjutnya yaitu disesuaikan dengan kepentingan pendidikan dan adanya penanggung jawab yang dapat dipercaya pada proses administrasi sarana dan prasarana ini. Jika ada suatu masalah, sehingga masalah tersebut dapat diatasi karena adanya penanggung jawab tersebut. Kemudian mengenai proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini yang termasuk kepada proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini yaitu seperti dalam 1 tahun pembelajaran harus dilakukan perencanaan yang matang menggunakan prinsip yang fleksibel, komprehensif, dan interdisiplin, di mana semua lingkungan pendidik harus melakukan kegiatan ini.
Yang kedua yaitu ada pengadaan. Pengadaan ini dilakukan berdasarkan bagaimana asumsi atau analisis dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu ada interiorisasi, di mana sebagai proses pencatatan atau pengkodean terhadap barang yang masuk. Di sini administrasi prasarana dan sarana harus dilakukan pencatatan atau pengkodean supaya pada administrasi tersebut tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya yaitu ada penghapusan. Nah, penghapusan di sini dilakukan jika barang yang masuk tadi mengalami kerusakan. Contohnya seperti ada beberapa barang yang masuk, namun barang tersebut salah satunya mengalami kerusakan, maka kita sebagai administrasi sarana dan prasarana harus bisa menghapus pada buku yang akan kita catat, lalu kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan. Penyimpanan di sini berfungsi untuk tempat menyimpan barang-barang yang masuk pada proses sarana dan prasarana pendidikan, seperti meja yang masuk lalu kita simpan pada gudang dan ditata dengan rapi. Nah, selanjutnya yaitu ada penggunaan atau pemanfaatan. Dalam hal ini, barang tersebut akan dibagi atau ditempatkan berdasarkan kebutuhan kelas. Contohnya seperti kelas A belum mendapatkan kursi yang lengkap, namun kelas B sudah mendapatkan kursi yang lengkap. Nah, selanjutnya itu ada pemeliharaan. Nah, di sini akan kita lihat apakah barang yang diberikan tersebut dapat dijaga dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan untuk proses pendidikan yang panjang. Yang terakhir yaitu ada pengawasan. Pengawasan ini dilakukan untuk mempertahankan nilai atau ketahanan dari barang yang sudah dibeli agar digunakan sebagaimana mestinya. Jika pengawasan ini tidak berjalan dengan baik, maka tentu saja administrasi sarana prasarana pada sebuah instansi sekolah tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik juga, karena tidak adanya pengawasan yang ketat untuk menunjang keberhasilan administrasi sarana dan prasarana tersebut. Nah, dalam hal ini peran guru sebagai pelaksana tugas pendidik, guru mempunyai peran yang andil dalam proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, yang mengatakan bahwa peran guru dalam administrasi itu dimulai dari proses perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengawasan terhadap penggunaan prasarana dan prasarana tersebut. Nah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.